Baik, selamat pagi Mas Marcel dan teman-teman semua. Di podcast kali ini aku, Yola, udah sama-sama dengan Hanif dan Teresa. Kita bakalan ngebahas poster yang udah kita buat mengenai keamanan siber. Sebelum kita masuk ke contoh kasusnya, aku mau ngenalin dulu apa sih keamanan siber itu. Menurut situs web ncsc.gov.uk, fungsi inti keamanan siber adalah melindungi perangkat yang kita semua gunakan seperti ponsel cerdas, laptop, tablet, dan komputer, dan layanan yang kita akses baik online maupun di tempat kerja dari pencurian atau kerusakan. Nah, aku mau tanya dulu nih sama Teresa mungkin. Menurut kamu tujuan dari propaganda ini tuh apa sih? Oke, seperti yang kita tahu di zaman sekarang ini, internet menjadi salah satu penopang utama dalam aktivitas sehari-hari manusia di seluruh dunia. Nah, di satu sisi hal ini menjadi pertanda bagus karena bisa menghubungkan orang di berbagai belahan dunia. Tapi tanpa kita sadari, kehadiran internet juga membawa banyak sisi negatif bagi para penggunanya. Salah satunya berhubungan dengan keamanan siber. Secara lebih spesifik lagi, jika kita hubungkan dengan keamanan data para pengguna internet, yang dimana kata privasi rasanya sudah mulai memudar sejak hadirnya internet di dalam keseharian kita. Karena adanya sifat buruk internet ini, kebocoran data menjadi salah satu isu yang sedang coba kita perangi melalui propaganda keamanan siber ini. Tujuannya sendiri tentu supaya masyarakat bisa lebih hati-hati dan peka terhadap isu keamanan siber, terutama jika kita hubungkan dengan identitas pribadi masyarakat. Di mana melalui propaganda ini, kita harapkan masyarakat bisa cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan keamanan siber tersebut. Oh gitu. Terus kalau dilihat secara keseluruhan nih, isi dari propaganda itu sendiri gimana? Secara keseluruhan itu, pada dasarnya, isu utama dari keamanan siber itu merupakan hak privasi individu yang dapat digunakan oleh individu lain tanpa sepengetahuan kita masing-masing. Karena itu, data pengguna individu tertentu dapat diperjualbelikan sampai digunakan yang seharusnya tidak semestinya. Dari hal itu saja dapat memicu ketidakpercayaan kepada sistem digital yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan embel-embel hak privasi kita itu terjaga, namun pada kenyataannya tidak semua dapat dilindungi. Penyebabnya pun beragam sih. Memang, dari sistem keamanan yang tidak mumpuni sampai dengan adanya suatu kelompok atau individu tertentu yang ingin mengambil hak yang bukan miliknya. Maka, sampai dengan detik ini pun, ataupun masa depan, permasalahan keamanan siber akan terus relevan karena dunia kita sendiri sudah memasuki era teknologi industri 4.0 yang berbasis segala otomatisasi digital. Bahkan sudah banyak ancaman akan terjadinya perang dikarenakan berbagai permasalahan itu juga dalam keamanan siber itu sendiri. Oke, tapi aku masih agak bingung nih. Emangnya objektif dari si propagandis itu sendiri gimana? Valid nggak sih? Jika ditanya soal kepastian atau kevaliditasan dari propaganda keamanan siber ini sendiri, terutama jika kita hubungkan dengan masalah-masalah yang ada, maka bisa dikatakan 100% sifatnya valid atau pasti. Kenapa bisa? Karena propaganda ini memiliki sumber yang terpercaya dan pasti dengan mengikut sertakan angka-angka atau persentase dari permasalahan keamanan siber ini sendiri. Kalau kita coba berkaca dari negeri Indonesia sendiri, menurut laporan data dari KSN atau Kaspersky Security Networks, masalah keamanan siber di Indonesia sudah mencapai sekitar 11,8 juta, yang dimana hal ini bisa membuktikan kevaliditasan dari propaganda keamanan siber. Selain itu juga, jika kita mengangkat sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi sehubungan dengan keamanan siber, kebocoran data BPJS juga menjadi bukti bahwa keamanan siber menjadi sebuah propaganda yang sifatnya valid. Karena di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 279 juta data pengguna BPJS yang bocor melalui pembayaran transaksi secara online. Kemudian dijual ke forum hacker menurut laporan data dari Kominfo sendiri. Sehingga melalui kasus ini juga semakin jelas bahwa isu keamanan siber ini perlu kita angkat dan perangi bersama. Cukup valid ya, karena emang yang aku baca juga, tingkat permasalahan dari keamanan siber di Indonesia sendiri itu cukup besar, bahkan sangat besar loh, di 11,8 juta.
Terus ada nggak sih organisasi atau mungkin individu yang mendukung ideologi dari propaganda ini? Dengan berbagai kemungkinan pasti ada dong kelompok organisasi ataupun individu yang mendukung ideologi propaganda ini. Contoh nyatanya sendiri tertuju pada kelompok kita yang memang mendukung sekali ideologi propaganda ini. Kenapa? Karena kita ingin membuka mata para pembaca dalam melihat propaganda yang kita bentuk sebagai ancaman nyata loh, bahwa hak privasi data para pembaca itu dapat digunakan selain diri kita sendiri dan tidak tanggung-tanggung dapat digunakan yang bukan semestinya tanpa adanya keputusan dari pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, kelompok kami sebagai organisasi menggunakan media massa untuk menyebarkan propaganda ini. Walaupun kita sendiri memang betul menyebarkan propaganda, akan tetapi kita tetap patuh dan menghormati kepada hukum yang berlaku seperti Undang-Undang ITE agar dapat terlindungi oleh hukum, dan juga sebagai kumpulan masyarakat Indonesia yang harus menjalankan propaganda itu sebagai mestinya bagaimana hukum Undang-Undang ITE yang berlaku. Seterusnya, komunikasi juga harus tetap dilakukan, tetapi memang hanya berputar kepada kelompok internal kami sendiri saja. Mengapa? Karena dapat diatur berbagai macam kendala yang ada dan beres. Kalau gitu berarti target dari propaganda ini siapa? Ada target khususnya atau tidak? Kalau misalkan ditanya soal target, untuk target dari propaganda keamanan siber ini sendiri yang pasti adalah pengguna media sosial. Karena keamanan siber ini pasti berhubungan dengan penggunaan internet, yang dimana keberadaan data di dalam internet ini menjadi sebuah masalah yang juga kita antisipasi melalui propaganda keamanan siber. Maka dari itu, dengan menyebarkan propaganda ini bagi para pengguna media sosial, harapannya supaya para pengguna media sosial bisa lebih hati-hati di dalam memasukkan data ke internet. Selain itu juga penyebaran informasi propaganda melalui media sosial akan cepat diterima dan tersebar luas pada para pengguna media sosial itu sendiri. Wah, iya ya. Dilihat dari globalisasi yang udah cukup bahkan sangat maju, dan kalau dilihat juga sekarang ini semuanya bisa diakses dari internet. Ternyata media juga punya kuasa yang cukup besar ya. Biasanya media yang paling sering digunakan untuk mendukung propaganda itu apa sih? Media kita sendiri yang digunakan berbagai macam sih. Namun, dikarenakan kita sekarang berbasis modern propaganda, maka media yang kami gunakan merupakan media sosial sebagai media pendukung. Hingga saat ini, media yang kami gunakan yaitu seperti platform Instagram dan Twitter. Mengapa? Karena tertuju kepada pengguna media umum yang luas, serta dapat diakses dengan mudah oleh pengguna siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sehingga agar pesan propaganda ini dapat diterima dengan baik kepada pengguna media sosial. Oke, ternyata nggak jauh-jauh dari kehidupan sosial media kita ya. Terus ada nggak sih kemungkinan cara yang pas gitu atau cara yang pasti biar kita bisa terpengaruh sama si propaganda itu? Oke, kalau kita mau membuat masyarakat secara gamblang dan mudah menerima propaganda keamanan siber ini, yang pasti kita harus bisa membangun kepercayaan masyarakat soal keamanan siber sendiri. Jadi langkah pertama yang bisa aku katakan untuk membangun kepercayaan, pasti sumber yang disediakan harus bersifat terpercaya dan tidak hoaks atau berita bohong belaka saja soal permasalahan yang timbul di dalam keamanan siber ini. Langkah lain selain kita membangun kepercayaan, kita juga harus bisa membuat orang terhibur dengan propaganda keamanan siber ini. Salah satunya melalui film-film yang bisa mengangkat permasalahan keamanan siber.
Sehingga diharapkan di satu sisi masyarakat terhibur dan di sisi lain masyarakat mendapatkan edukasi atau ilmu baru berkaitan dengan keamanan siber tersebut melalui film propaganda keamanan siber sendiri. Oh alah, ternyata propaganda dalam hal keamanan siber itu cukup memiliki andil yang besar ya. Gak jauh-jauh dari kehidupan bersosial media aja. Itu udah banyak pengaruh propaganda yang pasti ada gitu kan. Baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, dari yang udah kita bahas selama ini, ada nggak sih kritik atau saran yang mau disampaikan? Kalau dari aku sih ada beberapa pesan singkat aja. Karena aku juga masyarakat Indonesia dan lahir di era teknologi terkemuka, ingin menyampaikan bahwa pengguna media sosial ataupun apapun yang berbasis teknologi digital, kita harus memahami apa saja resiko yang dapat mengambil hak privasi data masing-masing. Karena hal tersebut dapat digunakan yang tidak-tidak, sehingga dapat merugikan kita dong, secara material maupun moral. Walaupun memang sudah banyak sekali pembaharuan sistem secara berkala dalam keamanan siber itu sendiri. Tetapi kita juga harus patut lebih berhati-hati disebabkan adanya banyak kemungkinan keseluruhan data itu tidak dapat dilindungi sepenuhnya. Oleh sebab itu, kita juga harus turut andil dalam berperan melindungi hak privasi digital kita masing-masing. Contohnya banyak dong, seperti tidak membagikan nomor HP ataupun telepon sembarangan, memberitahukan password apapun demi kepentingan yang belum tentu ada kejelasannya, terus memberikan email dengan cuma-cuma, dan dari situ masih banyak lagi. Maka yang bisa disimpulkan itu merupakan sebuah titik langkah pertama menuju keselamatan kita semua. Memang bentuknya itu merupakan sebuah propaganda, tetapi isi dan makna dari propaganda itu lebih berarti demi menjaga hak privasi kita masing-masing ke depannya. Mungkin selanjutnya ada yang ingin disampaikan oleh Teresa? Sebenarnya kritik yang udah dikasih tahu sama Hanif barusan ini sudah juga mewakili apa yang mau aku sampaikan berkaitan dengan propaganda keamanan siber. Tapi secara pribadi, sebagai masyarakat yang tinggal di masa sekarang sekaligus pengguna internet dan sosial media, kritik dan saran yang bisa aku berikan terhadap pengguna sosial media itu supaya bisa lebih berhati-hati aja sih dalam menggunakan sosial media, terutama dalam memberikan data kita di internet. Karena tanpa disadari, masyarakat sekarang secara mudah memberikan datanya dalam melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. Mereka sudah merasa kalau internet ini suatu hal yang dapat dipercaya. Tapi lagi-lagi tidak bisa dipungkiri juga kalau kebocoran data sebagai dampak negatif dari kepercayaan masyarakat terhadap internet. Karena mau di dunia maya ataupun di dunia nyata, kejahatan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun yang dilakukan beberapa oknum demi keuntungan mereka sendiri. Maka perlunya propaganda keamanan siber ini juga kita lakukan untuk melindungi masyarakat, terutama mereka pengguna sosial media, agar keamanan dalam berinternet bisa terjamin. Segitu aja sih kalau dari aku. Oke, aku juga setuju sih sama Teresa sama Hanif juga. Karena mau di dunia nyata atau maya, kejahatan tuh bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan bisa dilakuin juga sama beberapa oknum demi keuntungan mereka sendiri. Oke deh, aku jadi tahu nih kalau propaganda itu ternyata bisa mempengaruhi cara pikir seseorang ya. Dan propaganda juga nggak melulu dari berita, tapi juga bisa dari sosial media, kayak Instagram dan bahkan platform terbesarnya mungkin ada di Twitter ya. Dan juga ternyata propaganda itu nggak cuma digerakin sama organisasi aja. Ternyata individu juga bisa menggerakkan suatu propaganda juga. Oke, thank you Hanif, thank you Teresa, thank you juga buat
Marcel, dan juga teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat dan maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang-kurangnya, karena sempurna hanya lagu Andra and the Backbone. Selamat pagi.